Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Rizna. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga Ustazah jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, sudah siap belajar? Sudah siap ya? Agar pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum belajar kita berdoa bersama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Membaca doa mohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sitta sahla. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Mereka sedang bermain apa ya? Betul sekali, mereka sedang bermain estafet bola ya. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Ya, betul sekali. Mereka datang terlambat. Bolehkah kita meniru mereka? Ya, betul sekali. Tidak ya, kita harus meniru yang baik-baik. Dari penjelasan Ustazah tadi, ada yang bisa menebak pembelajaran kita hari ini tentang apa ya? Ya, betul sekali. Materi pembelajaran kita hari ini masih tentang tema 2 bermain di lingkunganku dengan subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Kita lanjut ya teman-teman. Coba perhatikan teks berikut, kita baca sama-sama ya. Bermain estafet bola. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Mereka mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Nah, teman-teman, pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Oke, pernah ya. Apakah gera dasar dalam permainan estafet bola? Ya. Gera dasar memutar badan. Nah, teman-teman, perhatikan langkah-langkah dalam bermain estafet bola. Pertama, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan. Keempat, kaki tidak boleh berpindah. 5.
tim harus bekerja sama dan hati-hati. Nah, teman-teman, Ustazah beri tugas ya tentang permainan estafet bola. Permainan tersebut boleh kalian lakukan bersama keluarga, boleh juga dengan teman kalian. Tapi sebelumnya, agar tidak terjadi cedera, lakukan dulu gerakan pemanasan ya. Ya, pemanasannya gerak dasar memutar badan, berputar ke arah kanan dan berputar ke arah kiri. Tugas tersebut dibuat dalam bentuk video atau foto. Untuk video maksimal durasinya 3 menit. Semoga dimudahkan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Perhatikan teks percakapan berikut. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib dan tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke, itu ya teman-teman, kita harus mematuhi tata tertib di sekolah agar segala sesuatu berjalan lancar dan nyaman pada saat kita di sekolah. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman dicentang ya pada gambar yang sesuai. Nah, di gambar ini ada yang datang ke sekolah tepat waktu, ada yang datang terlambat, ada yang pada saat mengikuti upacara tertib, ada yang membersihkan kelas, ada yang belajar dengan tertib, dan ada yang berteman dengan rukun. Nah, dikerjakannya teman-teman, tugasnya di halaman 152 dan 153. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, perhatikan gambar berikut. Teman-teman, dalam gambar tersebut, apakah mereka bermain dengan rukun? Ya, betul sekali. Mereka bermain dengan rukun ya, karena tidak ada yang bermain saling dorong.
Teman-teman, apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, mereka bermain bola ya. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Ya, betul sekali pernah ya bagi yang Ikhwan. Karena mereka yang Ikhwan ini senang sekali bermain sepak bola. Nah, teman-teman, perhatikan teks percakapan berikut. Nah, dalam teks percakapan ini, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Nah, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Nah, untuk apa mereka mematuhi tata tertib tersebut? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, itu ya teman-teman. Betapa pentingnya untuk mematuhi tata tertib. Itu juga akan membantu kita untuk lebih disiplin. Islam juga mengajarkan untuk disiplin sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr. Ayat pertama, demi masa. Ayat kedua, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ayat yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu ya teman-teman. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus mengerjakan yang baik-baik. Nah, saling menasehati. Nah, kalau ada teman yang membuang sampah, kita nasehati, kita tegur dan kita nasehati. Kita harus melakukan kebajikan untuk kebenaran ya. Kita menegur teman itu, ya kita sudah melakukan kebaikan untuk kebenaran agar kita selalu dalam kebaikan ya. Semoga kita bisa menjadi orang yang disiplin dan sabar serta beriman dalam mengerjakan kebenaran. Amin. Kita lanjut ya teman-teman. Perhatikan teks berikut. Kita baca sama-sama ya. Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan.
Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu atau adu penalti. Perpanjangan waktu atau adu penalti, wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, teman-teman, ada beberapa kata yang mungkin belum kalian ketahui artinya ya, atau maknanya ya. Oke, kita cari sama-sama ya. Oke, ada kata tim. Tim artinya apa ya? Oke, betul sekali. Tim itu artinya adalah kelompok. Kemudian kata inti. Nah, inti itu maknanya atau artinya pusat atau paling utama. Kemudian ya, kata gol. Maknanya memasukkan bola ke gawang. Kemudian kata gawang. Maknanya sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah. Kemudian kata penalti, yang maknanya cara menendang dalam pertandingan sepak bola. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita akan menentukan nama benda, ciri-cirinya, serta bentuk benda. Dalam permainan sepak bola terdapat fluid, bola, dan kartu. Oke. Nah, untuk fluid ya, ciri-ciri bendanya adalah ya berwarna hitam. Bentuk bendanya tidak beraturan. Kemudian bola. Nama benda bola, ciri-cirinya adalah berwarna putih dan kuning. Kemudian bentuk bendanya adalah bulat. Kartu ya, kartu ciri-ciri bendanya adalah kalian amati. Nah, berwarna kita bisa kuning, simpulkan bahwa bentuknya persegi panjang. Ciri-ciri benda dan bentuk benda itu berbeda ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ustazah Risna jelaskan bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Titip pesan dari Ustazah, tetap sholat 5 waktu, berbuat baik kepada siapa saja, berbakti kepada kedua orang tua, sayang adik kakak di rumah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.